Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Azida Fuada Anwariskika, Berliana Setiawati, dan Wela Priscilla akan memaparkan laporan progres kami mengenai evaluasi pengendali internal yang kami lakukan di CV Anagata Sasmita Loka Consulting atau biasa disebut ANSAK. Berikut merupakan outline dari presentasi kami hari ini. Audit atas pengendalian internal yang kami lakukan ini didasarkan pada tujuan untuk menilai dan mengevaluasi kelengkapan elemen dan efektivitas fungsi pengendalian internal atas layanan yang diberikan oleh CV Anagata Sasmita Loka Consulting dengan mengacu pada Integrated Framework of Committee of Sponsoring Organizations of the Third Way Commission atau COSO. Lalu, mengapa kami memilih ANSAK sebagai objek untuk diaudit? Pertama, karena ANSAK merupakan lembaga yang memberikan jasa pelayanan terkait aktivitas pengembangan sumber daya, mencangkup profiling, aktivitas pelatihan atau training, serta forecasting atau penelitian. Nah, melihat dari aktivitas yang dilakukannya, ANSAK tentu memiliki aliran dana yang cukup besar untuk setiap proyek yang dilakukannya. Selain itu, karena ANSAK dirasa masih belum settle selama 3 tahun ini, lembaga ini pun belum pernah diaudit sebelumnya. Sebagai pengenalan auditi, kami akan memaparkan profil singkat dari ANSAK. Nah, ANSAK ini merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2017 oleh sepasang suami istri yang merupakan owner sekaligus CEO dari ANSAK, sehingga ANSAK dapat dikatakan berstatus sebagai perusahaan keluarga. ANSAK menawarkan jasa pelayanan terkait dengan pengembangan sumber daya yang mencangkup pelayanan untuk profiling yang dilakukan dalam bentuk pengujian, penilaian, dan pemetaan, lalu pelayanan untuk pelatihan atau training, serta pelayanan forecasting yang dilakukan dalam bentuk penelitian atau prediksi ilmiah pada berbagai bidang keilmuan. Nah, ANSAK ini juga telah bekerja sama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah, perusahaan, maupun instansi swasta. Berikut merupakan visi dan misi dari ANSAK. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari ANSAK yang terdiri dari 5 tim. Tim A hingga tim E. Untuk tim A, yaitu tim kajian atau penelitian, tim B, yaitu counseling dan training, tim C marketing, tim D human resource, dan tim E finance sekaligus admin. Nah, berikut ini merupakan alur dari proses bisnis atau activity diagram dari ANSAK. Pada tahap awal, ANSAK melakukan marketing dari layanan yang ditawarkannya kepada calon klien yang potensial. Nah, setelah calon klien ini tertarik, ANSAK dan calon klien melakukan diskusi terkait proyek yang akan dilakukannya. Proses dealing ini memerlukan beberapa waktu, hingga akhirnya kedua belah pihak telah memutuskan secara final dan menyetujui rencana proyek ini. Selanjutnya, ANSAK dan klien akan melakukan pembuatan kontrak proyek yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, sebagai pembayaran awal, klien ini diwajibkan untuk membayar DP sebesar 10%. Kemudian, ANSAK akan mengelola produksi dari proyek tersebut dalam tim internal yang bertugas. Nah, di sini termasuk rencana dan pengelolaan eksekusi outsource tim ahli yang akan melaksanakan proyek. Selanjutnya, tim ahli yang telah di-outsource ini akan melakukan proses produksi, yaitu bisa melaksanakan penelitian, training, survei, dan lain sebagainya tergantung dari perjanjian proyek, dengan didampingi oleh tim ANSAK. Nah, setelah produk dari proyek ini jadi, atau aktivitas
yang dilakukannya ini telah selesai, maka ANSAK akan menyerahkan kepada klien hasilnya seperti dokumen hasil penelitian atau lain sebagainya dan menerima pelunasan pembayaran dari klien. Risiko pelanggaran kontrak. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kontrak tertulis antara ANSAK dengan tim ahli yang di-outsourcing. Risiko yang kedua yaitu risiko keuangan. Yang pertama ialah kesalahan pencatatan. Sistem akuntansi pada ANSAK masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi dengan sistem komputer. Sistem pencatatan yang masih konvensional tersebut dapat menimbulkan kemungkinan seperti salah penghitungan, kehilangan bukti, dan kesalahan pencatatan. Lalu yang kedua yaitu gagal bayar dari ANSAK ke tenaga ahli. Risiko ini dipicu karena tidak adanya kontrak tertulis antara tenaga ahli dengan ANSAK, sehingga adanya kemungkinan ketika melaksanakan tugasnya, tenaga ahli meminta bayaran yang lebih dari kesepakatan awal. Risiko yang ketiga yaitu risiko kepuasan klien. Tenaga ahli yang direkrut oleh ANSAK ialah berdasarkan relasi yang dimiliki oleh owner. Dengan kata lain, ANSAK belum memiliki requirement secara tertulis yang jelas mengenai kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan demikian, hal ini dapat menyebabkan jasa yang diberikan oleh ANSAK kepada klien tidak memenuhi ekspektasi klien itu sendiri. Itu risiko pengorganisasian bisnis. Faktor pertama yang menyebabkan risiko ini muncul yaitu pembagian tugas yang kurang efisien. ANSAK hanya memiliki 6 karyawan tetap, dan ini sudah termasuk dengan owner. Dari 6 tersebut, terdapat beberapa karyawan yang tidak hanya memegang satu tanggung jawab, misalnya saja bendahara. Selain melakukan pencatatan transaksi dan pembukuan laporan keuangan, bendahara juga menerima dan menyimpan uang dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Tidak hanya itu, transaksi pembayaran juga dilakukan oleh bendahara. Dengan demikian, tidak ada pemisahan tugas antara fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan. Hal ini tentu dapat menimbulkan risiko penyelewengan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Lalu faktor yang kedua yaitu kurangnya SDM untuk melakukan quality control. Mengingat terbatasnya karyawan di ANSAK, tentu menjadi masalah tersendiri dalam melakukan evaluasi pengendalian kualitas terhadap kinerja karyawan. Saat ini, quality control dijalankan oleh owner. Hal ini tentu dapat menimbulkan risiko apabila owner sedang dalam kondisi yang tidak baik, maka tidak ada sumber daya manusia lain yang dapat menggantikan tugasnya dalam melakukan quality control kinerja karyawan dan kualitas proses pelayanan. Risiko yang kelima yaitu risiko sarana dan prasarana. Risiko ini muncul disebabkan oleh lokasi kantor dan rumah owner yang tidak terpisah. Karena ANSAK merupakan perusahaan baru dan belum cukup settle, owner memutuskan untuk melokasikan kantor di dalam rumahnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya sewa yang harus dikeluarkan oleh ANSAK. Akan tetapi, penggabungan kantor dengan rumah termasuk fasilitas-fasilitas di dalamnya tentu dapat menimbulkan risiko kehilangan barang atau dokumen penting dan risiko ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh karyawan. Itu risiko bencana. Misalnya apabila terjadi kebakaran atau gempa bumi. ANSAK belum berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan atas bencana. Hal ini tercermin dari belum adanya alat pemadam kebakaran serta SOP untuk kesiapan penanganan gempa bumi. Padahal, penanggulangan atas bencana dan kebakaran menjadi hal yang penting dalam menyelamatkan aset-aset, sarana, prasarana penunjang layanan konsultasi, serta untuk melindungi dokumen-dokumen dan data yang penting bagi perusahaan. Risiko yang ketujuh yaitu risiko gangguan teknis. Apabila terjadi pemadaman listrik dari PLN, ANSAK belum memiliki alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut. Hal ini tentu dapat mengganggu sistem layanan yang diberikan ANSAK kepada klien. Setelah memahami resiko audit CV ANSAK, kita akan beranjak pada topik selanjutnya. Bersama saya, Betliana Setiawati akan mengupas tuntas program audit CV ANSAK. Nah, program audit ini ditujukan untuk mengevaluasi proses pengendalian internal CV ANSAK yang terdiri dari prosedur-prosedur dan tujuan audit berkaitan. Nah, mengingat ini masih masa pandemi, kita akan berupaya untuk
terus menjunjung tinggi protokol kesehatan. Nah, kami menggunakan remote audit atau audit jarak jauh meskipun belum tercover dalam seluruh kegiatan audit kami. Nah, tentunya kami akan membatasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang atau dengan pertemuan klien secara langsung. Nah, kami akan menggunakan teknologi berbasis komputer dan teknologi telekonferensi maupun platform-platform online lainnya untuk menunjang proses penugasan audit, perencanaan audit, pengkajian dokumen, wawancara, inquiry, maupun pertemuan dengan klien. Nah, meskipun ini menggunakan audit jarak jauh atau remote audit, kami terus berupaya untuk tetap meningkatkan kualitas dari hasil audit kami. Nah, dalam paparan kali ini, saya akan membahas mengenai proses persiapan audit. Nah, dalam kali ini tujuannya yaitu untuk menentukan tujuan audit dan memahami berbagai hal terkait latar belakang dan lingkungan auditi serta risiko-risiko yang berpotensi timbul terjadi. Nah, prosedurnya meliputi pemilihan tim audit, menentukan perusahaan yang akan direview, menggali informasi awal mengenai auditi dari sosial media yang relevan, lantas melakukan program audit, pengkomunikasian untuk perizinan, evaluasi pengenalan internal, serta membuat perencanaan laporan audit. Nah, ini kami fokuskan pada kegiatan awal-awal, yakni pada sekitar tanggal 10 Oktober hingga 14 Oktober. Nah, untuk program audit yang kedua yaitu mengenai survei awal. Nah, ini ditujukan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai auditi dalam upaya memahami operasional auditi dan identifikasi efektivitas dan defisiensi yang mungkin terjadi pada operasional auditi. Nah, ini prosedurnya meliputi pengkomunikasian kepada auditi terkait rencana review awalnya, melakukan tur singkat dalam lokasi kerja karyawan yang akan kita lakukan secara daring, melakukan wawancara awal, mendapatkan dan meninjau dokumen administratif, dan menjelaskan profil auditi berdasarkan hasil survei awal. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu deskripsi, analisis, penilaian, dan evaluasi pengendalian internal. Nah, ini terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu deskripsi yang bertujuan untuk memahami pengendalian internal auditi dalam upaya meminimalisasi terjadinya risiko pelanggaran kontrak, risiko keuangan, kepuasan klien, pengorganisasian bisnis, sarana prasarana, bencana, dan gangguan teknisnya. Nah, terdapat beberapa prosedur penunjang yaitu dalam kaitan melakukan inquiry terhadap owner sekaligus manajemen puncak, inquiry lanjutan kepada staf administratif dan keuangan, dan tentunya melakukan inquiry terhadap klien. Nah, dalam komponen yang kedua yaitu penilaian. Nah, dalam kali ini bertujuan untuk menilai efektivitas dari pengendalian internal terhadap risiko pelanggaran kontrak, keuangan, penggelapan, pencatatan, kepuasan klien yang telah diimplementasikan. Nah, ini prosedurnya terkait dengan pengecekan dokumen-dokumen dan SOP terkait. Nah, komponen selanjutnya yaitu terkait dengan evaluasi. Yang ini bertujuan untuk evaluasi pengendalian internal dari sistem pencatatannya. Nah, ini prosedurnya meliputi evaluasi pengendalian dari aktivitas keamanan dan pencatatannya, dan evaluasi kertas kerja berdasarkan survei awal. Nah, memasuki program audit yang keempat yaitu pengujian lanjutan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh auditor apabila dibutuhkan. Nah, ini terdiri dari prosedur yaitu menentukan langkah audit yang akan dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan, meninjau temuan audit, dan bertanya kepada auditi berkaitan informasi tambahan apa sih yang diperlukan. Nah, seperti itu. Nah, yaitu mengenai temuan audit dan rekomendasi. Dan ini bertujuan untuk mendiskusikan temuan audit dan membuat lembar temuan serta rekomendasi terkait dengan evaluasi pengendalian internal. Terdiri beberapa prosedur seperti merangkum temuan audit, mendiskusikan garis besar temuan dengan pihak ANSAK, membandingkan hasil temuan audit dengan kriteria yang ada, menganalisis penyebab dan akibat dari temuan yang didapatkan terhadap efektivitas sistem, serta membuat rekomendasi berdasarkan temuan dan analisis. Nah, seperti itu. Untuk
program audit yang keenam, yaitu terkait dengan pelaporan. Nah, ini bertujuan untuk membuat laporan audit dari proses audit yang dilaksanakan dan melaporkan kepada manajemen ANSAK. Nah, ini prosedur yang berkaitan yaitu seperti membuat draft laporan, mengkomunikasikan rekomendasi auditor kepada pihak manajemen ANSAK, menyelesaikan laporan audit, dan menyajikan laporan audit secara lisan maupun tertulis kepada chief auditor dan auditi, yaitu CV ANSAK. Program audit yang ketujuh yaitu terkait dengan follow up review yang bertujuan untuk memfollow up terkait rekomendasi pada ANSAK yang terdiri dari dua prosedur, yaitu inquiry kepada pihak manajemen apakah rekomendasi telah dilaksanakan, serta inspeksi pelaksanaan rekomendasi pengendalian internal yang diajukan oleh auditor. Nah, memasuki program audit yang terakhir yaitu evaluasi audit. Nah, evaluasi audit ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas audit secara keseluruhan yang terdiri dari prosedurnya, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi auditor, serta mendiskusikan aktivitas audit secara keseluruhan. Nah, sekian paparan mengenai program audit CV ANSAK yang akan kami lakukan. Nah,